wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angge Rosi Pratama. Nah, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang hakikat menyimak. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu hakikat? Kayaknya belum semua nih ya, hakikat menyimak itu apa? Nah, mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menyimak? Nah, menurut pendapat para ahli, menurut Purwadawarmita, menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan oleh orang lain atau yang dibaca oleh orang lain. Jadi menyimak itu kita memperhatikan orang lain dan kita mendengarkannya. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasi lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna itu. Jadi intinya menyimak itu adalah suatu proses di mana kita itu mendengar dengan secara serius dan teliti, dan juga memperhatikannya dengan baik-baik apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, kira-kira kalian paham sudah kan apa itu pengertian dari menyimak? Perkenalkan, nama saya Nurhayani. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dari menyimak. Nah, tujuan dari menyimak itu ada dua, secara umum dan secara khusus. Nah, yang secara khusus, tujuan menyimak adalah memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan secara khusus, tujuan menyimak itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, untuk memperoleh informasi. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Yang ketiga, untuk mendapat inspirasi. Yang keempat, untuk mendapat hiburan. Sedangkan yang kelima, untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Dan yang keenam, untuk membentuk kepribadian. Nah, selain tujuan yang tadi, ada juga menurut Umi Hijriah tahun 2016. Tujuan menyimak itu yang pertama, menurut beliau, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujar sang pembicara. Nah, yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmat terhadap suatu materi yang diujarkan atau didengar atau digerakkan. Nah, terutama sekali dalam bidang seni. Nah, yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang disimak, maupun itu baik buruknya, indah jeleknya, logis dan tidak logisnya, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu. Misalnya pembaca berita, juga musik dan lagu, dialog, diskusi, panel, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang menyimak bermaksud agar ia dapat berkomunikasi ide-ide, gagasan maupun perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Nah, itulah menurut beliau tujuan menyimak. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Megawati. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, materi selanjutnya itu manfaat menyimak. Apa sih manfaat yang kita dapatkan dari menyimak? Nah, manfaatnya itu yang pertama, bisa menambah ilmu pengetahuan kita, karena menyimak itu memiliki nilai yang informatif, yaitu bisa memberikan masukan tertentu.
Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan intelektualitas dan penghayatan, seperti kemampuan berpikir, kemampuan nalar kita, dan kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Manfaat yang ketiga yaitu memperkaya kosakata dan pembendaharaan keilmuan kita. Seperti ketika menyimak itu kita mendengarkan kata-kata baru, kata-kata yang sebelumnya belum pernah kita dengar. Manfaat yang keempat yaitu memperluas wawasan kita dan membina sifat yang terbuka dan objektif. Nah, sifat yang terbuka ini yaitu di mana kita mau menerima saran, masukan, kritikan dari orang lain. Sedangkan sifat objektif ini kita mampu menilai segala sesuatu itu berdasarkan fakta. Dari keempat manfaat menyimak yang saya sebutkan tadi, ternyata manfaat utamanya itu hanyalah untuk memperluas wawasan dan membina sifat yang objektif dan terbuka. Kemudian dengan menyimak kita akan mampu lebih kreatif, inovatif dalam berkarya. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai manfaat menyimak yang bisa saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Febrian Natasha. Di sini saya akan menjelaskan proses dan tahap-tahap menyimak. Pasti ada yang belum tahu kan apa itu proses dan tahap-tahap menyimak. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tahap-tahap tersebut. Ya, yang pertama adalah tahap mendengarkan. Dan segala tahap kita baru mendengar segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara dalam pembicaraannya atau pembicaraannya. Jadi kita masih berada dalam tahap hearing. Yang kedua, tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami isi dari pembicaraan tersebut yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian sampailah kita dalam tahap understanding. Yang ketiga adalah tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik yang cermat dan belum puas jika hanya mendengar isi tafsirat atau menginterpretasikan isi. Dalam terdapat dan tafsirat dalam pembicara, dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi. Butiran-butiran terdapat dan terdapat tersirat ujaran itu. Dengan demikian, sang penyimak telah tiba pada tahap interpreting. Nah, yang keempat adalah tahap mengevaluasi. Tahap evaluasi adalah menafsirkan atau menginterpretasikan isi pembicaraan. Menyimak, mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicaraan mengenai keunggulan dan kelemahan peserta, kebaikan dan kekurangan pembicara. Dengan demikian sudah sampai pada tahap evaluatif. Nah, yang terakhir adalah tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Menyimak menyambut atau mengancamkan dan menyerap serta menerima gagasan asli yang dikemukakan oleh pembicara. Lalu tahap menyimak pun mulailah sampai pada tahap menanggapi atau meresponding. Nah, begitulah dalam tahap-tahap menyimak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.